Halo guys, kembali lagi bersama saya Theodor Garsondak di podcast kami Ngopi SI. Pada hari ini di episode kelima kami akan berbicara mengenai mentor di sistem informasi. Boleh dong diperkenalkan dulu special guest kami. Bulan. Kakak dulu deh. Oke, perkenalkan nama saya Vito Luis. Apa lagi? Dari cohort berapa dan eh kesibukan hari ini, bukan hari ini sih, belakangan ini aja apa aja gitu, lagi Saya ngapain? angkatan berapa? Ya. Oke. Perkenalkan nama saya Vito Luis dari angkatan 22. Kesibukan belakangan ini lagi kerjain skripsi. Halo, kenalin aku Elvira, aku dari angkatan 2023, terus kesibukan aku akhir-akhir ini kuliah dan beberapa organisasi sih. Oke, langsung deh. Gimana rasanya nih jadi mentor di sistem informasi UPH? Jadi mentor dari sistem informasi IPA itu kayak suatu pekerjaan yang lumayan berat. Soalnya kalian tuh harus jadi contoh yang baik buat menti-menti yang kalian didik gitu. Jadi Aku sih sama ya, berat, tapi ada serunya juga. Terus menantang, tapi ya banyak pelajaran sih dapat dari mentor. Kalian lebih suka dipanggil mentor atau apakah ada nama panggilan yang dipanggil menti kalian? aku sejauh ini nggak ada sih kayak nama panggilan selain mentor gitu. Kayak nggak ada. Oh. Ya paling cuma koko doang atau enggak yang lain. Kalau dari aku sama nggak ada juga, aku biasanya dipanggil kakak mentor atau kalau bukan ya dipanggil nama aja sih. Oke, boleh diceritain sedikit. Awalnya gimana nih kepilih jadi mentor? Awal mulanya itu waktu itu aku lagi di luar kota, terus tiba-tiba dapet chat tuh dari sama temen. Waktu itu aku udah sempet ngajak mau nggak jadi mentor, dia nolak gitu kan. Terus di chat lagi sama dia tiba-tiba mau nggak jadi mentor lagi. Terus waktu itu kan deadline ngumpulnya udah telat banget tuh, jadi kayak eh, terpaksa dianya yang ngebantu bikin eh, data-datanya gitu buat aku daftar gitu ya gitu. Kalau aku, apa ya, aku awal mulanya mau jadi mentor itu karena ngelihat Vito sama Cikat jadi mentor Jadi aku. Itu, aku kayak merasa terpanggil gitu buat jadi mentor. Terus aku iseng-iseng lah tuh daftar sama Jaslyn sama Brian. Kita iseng daftar, terus training selama 3 hari ya kok. Iya, 3 hari. Ya terus keterima. apa sih tantangan yang kira-kira yang paling besar lah buat kalian itu? Mungkin dari awal, pertengahan sampai akhir gitu jadi mentor keseluruhan. Kalau jadi mentor tuh sebenarnya yang tadi aku bilang ya, kalian itu harus kayak jadi gimana ya, harus mempunyai sifat ekspektasi yang bagus kayak gitu. Soalnya kan kalau misalnya ya, kalau mentornya udah jelek terus menti-mentinya niru-niru mentor kan udah kacau banget ya. Makanya kan nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau mentor tuh menurut aku tuh kayak eh sebagai gambaran utama dari komunitas UPH-nya gitu. Sama sih, tapi kalau ke aku mungkin susahnya yang paling menantang jadi mentor itu tuh kita harus jadi contoh kan buat menti-menti kita. Karena menti-menti kita datang pertama kali ke UPH, lihatnya kan kita sebagai mentornya. Jadi kayak jadi contoh buat mereka itu susah banget ya. Terus memahami mereka itu juga susah karena sifat orang-orang kan beda-beda ya. Sama lebih ke susah untuk sabar kali ya. Kenapa emang? Karena, UFES kan pasti kita capek ya, terus jadi harus menghadapi menti-menti yang jumlah kalau menti aku sih ada 22 apa 23 ya? 22 per orang. Dup dup Oh. bukan. Total ya? Ya totalnya 22 itu. Jadi kayak harus dengan panas-panasan, masih harus, eee, membantu mereka. Jujur itu cukup menantang ya, jadi harus sabar-sabar aja. Kalau yang kemarin itu boleh tanya dong, apa, selain kalian mentornya siapa aja tuh? Jadi teman-teman kalian siapa aja? Kalau aku ada
Ada James Dry sama ada Catherine Lauren. Cuman bertiga? Iya, cuma bertiga. Oke, siap. Kalau aku temannya itu Jaslyn Bryan. Kita lulus semuanya. Oh, tadi Kak Vito boleh nanya dong. Tadi maksudnya niru-niru apa kok? Niru-niru mentor ya. Iya. Maksudnya kayak gini loh, maksudnya kayak misalnya nih, aku jadi mentornya yang kayak sifatnya tuh kayak bodo amat gitu, nggak dengerin perintah dosen lah gitu-gitu. Pasti murid-muridnya juga bakal pikir kayak, wah dia juga nggak dengerin juga dong. Berarti kan ada alasannya gitu kayak kenapa murid-muridnya kayak, misalnya mentor-mentor saya ini kayak bisa kayak gitu. Pasti bakal diikutin juga gitu. Agak benar-benar jadi influence buat mahasiswa baru gitu ya. Iya benar. Benar-benar. Adakah momen buat kalian yang paling memorable lah dari menti-menti kalian? Mungkin ada yang lucu atau ada yang awkward gitu yang paling memorable. Kalau dulu aku pernah kenal satu menti. Jadi dia tuh dulu pas UPH Fest itu dia sering-sering nanya banget, Siapa tuh? nanya-nanya kayak ini gimana, harus ngapain dan gitu-gitu. Terus dia tuh kayak jadi mau gitu masuk organisasi karena kelihatannya keren. Dan sampai sekarang pun dia tuh ngikutin banyak organisasi. Bukan nyampe di situ juga, tapi dia juga kalau organisasi itu kan ada ranking-rankingnya kan. Dia juga ngikutin ranking-rankingnya terus dan sekarang juga masih naik juga. Itu sih yang bikin apa ya? Bikin bangga gitu. Jadi sebagai mentor yang awalnya ada influence gitu, jadi rasanya benar-benar sukses gitu. Betul ya, kalau aku jadi mentor, kalau aku suka ngebantu orang ya. Jadi kalau misalnya ngelihat mereka senyum itu udah lumayan gitu. Wih. Kalau Elvira? Kalau aku mungkin pengalaman aku sama Kopi itu sedikit beda kali ya. Aku kan jadi mentor itu bukan yang sepenuhnya megang SI kan. Jadi ada waktu itu, ya. Terus aku waktu hari itu sih ada masa dimana mereka tuh pertama kali ngeliat aku. Anak menti-menti SI ini pertama kali lihat aku. Sebelumnya kan mereka udah ketemu Brian, udah ketemu Jaslyn selama 3 hari itu kan. Nah hari terakhir, hari pertama mereka lihat aku, terus kayak mereka shock ya, kayak oh ada mentor satu lagi gitu kan. Jadi aku masuk ke ruangan itu, terus yang paling memorable buat aku itu mereka kayak nebak-nebak asal aku dari mana, terus kayak salah-salah gitulah, salah tebak gitu sampai ada satu anak yang nebaknya benar, terus mukanya lucu banget. Nah itu aku ingat banget sih. Mukanya lucu banget. Nah itu aja sih. Jadi kalau kalau ini kalau boleh jujur ya, jadi mentor itu lebih banyak capeknya atau senangnya? Kalau jujur-jujuran pas UPH Fest, wah tidur jam aku tuh bener-bener kacau banget. Hari pertama cuma 3 jam, hari kelima 5 jam, hari keenam kok hari kelima, hari kedua 5 jam, hari ketiga itu 6 atau 7 jaman, oke lah tapi. Ya oke lah. Tapi ya waktu itu kan gara-gara rumahku jauh banget sama UPH, jadi harus bangun pagi itu pagi banget gitu. Jadi capeknya di situ. Kalau tadi apa tadi? Kalau jadi mentor itu lebih banyak capeknya atau senangnya? Seimbang sih harusnya. Seimbang. Seneng juga ya lumayan gitu bisa masuk kayak dalam event gitu kan. Kalau dari aku banyak senangnya sih. Kalau capek ya udah pasti capek lah, kita ngelilingin UPH, mungkin nggak capek gitu kan UPH segede ini. Dan itu capek tapi lebih banyak senangnya. Aku senang sih selama UFest dan selama jadi mentor. Seingat aku pas aku jadi mentor itu ada yang 5K run. Itu kalian juga harus ikut nggak sih jadi mentor? Iya itu harus ikut. Jadi udah datang pagi banget, selesai malam itu habis 5K run juga kecapean. Ya, kalau mungkin mau dibilang aku sih aku kan orangnya mageran ya. Jadi jujur 5K run itu buat aku kayak aduh gitu. Cuman ya seru sama Pas 5K run. pas sekarang lari kah? Edgar? Aku ikut. Iya. Enggak, soalnya ada yang pas dibilang waktu itu boleh jalan doang atau enggak lari doang gitu. Ya, aku jalan sih. Aku ada ketinggalan jauh sama teman-teman aku, jadi aku terpaksa lari. Untung sih teman aku mageran semua juga ya. Jadi aku cuman jalan aja sama mereka.
Kalau dari kalian mungkin ada hal yang kalian pelajari nggak yang mungkin kalian bawa sampai sekarang gitu? Yang kayak tadi sih, kayak misalnya kalau misalnya kita sign up buat organisasi itu kita harus benar-benar fully apa ya, fully kayak given 100% gitu. Kalau misalnya ngebantu orang tuh harus benar ngebantu gitu tanpa minta timbal balik gitu. Aku juga setuju sama Ko Vito. Kita kalau selama yang aku dapat selama aku jadi mentor itu adalah aku belajar untuk lebih bisa menerima orang baru, terus lebih memahami orang lain juga. Ya maksud aku menerima itu yang bukan aku pilih-pilih untuk menerima orangnya, tapi kayak siapapun itu aku bisa untuk menerima mereka gitu loh. Terus yang paling jadi pembelajaran buat aku yaitu belajar untuk menjadi sangat sabar. Kenapa dia apa nama menti? Nggak ada apa-apain sih kok, cuman ya harus sabar aja. Nggak mau kasih tahu Kak atau Enggak, soalnya ya capek kan. Kita kan biasanya orang kalau lebih capek itu pasti Gampang marah ya? gampang Oh, emosi. Jadinya ya udah belajar sabar aja. kalau untuk menti yang paling berkesan, kalau boleh disebut namanya. Tapi kalau kalian rasa mungkin jangan, ya nggak apa-apa sih, nggak usah. Apa tuh? aku yang tadi tapi nggak mau sebut namanya. Oh, oke, boleh boleh. Aku kayaknya tahu siapa deh. Siap? Enggak. Aku ya kok, bukan ya? Enggak, bukan. Kalau aku semuanya berkesan sih. Wih, kenapa tuh? Karena setiap orang tuh punya ciri khasnya masing-masing ya, dan menurut aku semuanya ya berkesan buat aku. Kalau dari mentornya kalian, pas kalian jadi menti, itu kalian mungkin rating mereka 1 sampai 10 berapa? Aku pas awal-awal masuk tuh bener-bener bingung banget sama lingkungan UPH. Terus yang jadi mentor aku tuh bener-bener baik banget, dia bener-bener nge-guide aku kemana gitu kan. Jadi mungkin I'll give it 8. Wih, kalau Vera? Aku karena mentor aku lagi di sebelah nih. Mungkin 10. Itu jujur nggak tuh jawabannya? Jujur dari dalam hati. Mentor-mentor aku sangat membantu banget Yang dua sih. lagi gimana tuh? Em, Yang satu ada di sebelah kiri. Ada di background yang Ya udah, karena yang kelihatan. satu ada di sebelah kiri juga ya udah 10 untuk semuanya. Kalau bisa ngasih rekomendasi untuk mentor SI berikutnya, kira-kira apa yang kalian bisa kasih tahu nih? Kalau jadi mentor tuh harus bener-bener kayak serius gitu, nggak boleh main-main. Soalnya kan kalian juga kalau misalnya jadi mentor tuh bukan 3 hari itu doang pura-pura jadi mentor, tapi bener-bener pas sampai juga lulus juga kan. Jadi kayak bener-bener harus serius, terus kalau bisa ngebantu ya ngebantu gitu. Kalau dari aku pesan untuk mentor selanjutnya, belajar untuk menerima orang baru dan jangan menjadikan diri kalian itu kayak ya gue mentor cuman ya udah cuman buat hari ini doang, sama kayak yang Kofito bilang. Tapi kalian itu belajar jadi mentor, ya udah kalian adalah mentor dia selama dia di UPH gitu. Oh, boleh deh dikasih tahu. Mungkin untuk mahasiswa SI sekarang atau untuk high schoolers yang pengen masuk ke sistem informasi, kira-kira hal apa yang mereka harus maksimalkan gitu sebelum mereka masuk ke sistem informasi? Menurut aku kalau misalnya eh, kamu suka organisasi, itu menurut aku give it a try aja. Soalnya bagus juga kan buat portfolio gitu. Tapi kalau misalnya nggak suka juga nggak apa-apa. Tapi kalau bedanya jurusan UPH sama luar negeri itu, jurusan UPH itu dosen-dosennya emang selalu datang kan. Jadi kan kalau misalnya mau nanya tugas, nanya-nanya kayak cara kerjaan ini tuh gampang banget gitu. Jadi lebih deket lah sama muridnya gitu. Kalau dari aku, siapin mental kali ya. Kenapa? Buat pelajarannya aja, maksudnya siapin Oh, mental. Karena kalau untuk lingkungan sekitar kan sangat ramai ya, sangat solid. Jadi mungkin siapin mentalnya aja. Terus lebih ke perbanyak relasi, itu sih. tadi maksudnya apa? eh Solid apa?
Maksud aku lingkungan di sistem informasi itu sangat solid banget sih. Dari semua angkatan, angkatan atas, angkatan bawah, semuanya tuh kayak saling ngerangkul gitu. Itu. Dosen-dosennya juga pada baik-baik. Mungkin deh, adakah harapan kalian untuk komunitas ini apa sistem informasi ke depan? Gimana tuh harapannya? Kalau aku sih berharapnya jurusan kita tuh lebih banyak ikut lomba ya. Soalnya kan juga keren juga gitu kalau ngebawa nama sistem informasi UPH gitu menang lomba apalah gitu. Kalau aku harapannya bukan yang gimana-gimana, cuman aku pengen sistem informasi ini jadi lebih baik aja ke depannya. Lebih aktif lagi. Menurut aku setuju juga sih. Sebagai mahasiswa sistem informasi kan, keaktifan itu harus, apalagi untuk mading kita. Aku nggak bermaksud apa-apa. Tapi cuman harus dibikin rame sih menurut aku juga. Kan sistem informasi ini bisa hampir dibandingkan dengan IT ya. Kita kebanyakan diketahui cuman anak coding di rumah doang ya. Mungkin menurut aku untuk ikut organisasi ya, menunjukkan bahwa kita nggak cuma di rumah ngoding kan itu penting ya nggak sih? Ya, ikut mading. Oke, untuk angkatan selanjutnya, jangan lupa ya itu mading kita. Kalau kalian bisa balik lagi jadi mentor, kira-kira kalian apa yang kalian pengen lakuin berbeda atau apa yang ingin kalian ubah? Nggak ada sih. Soalnya udah perfect. Asik. Setuju, aku setuju. Elvira? Aku aku mungkin bakal lebih bonding lagi ya. Aku ngerasa aku masih kurang bonding waktu UFest itu. Mm-mm. Kalau dibalik, kalau kalian jadi menti lagi, apa yang kalian lakukan berbeda? Kalau jadi menti em, lebih ini aja sih, lebih kayak ngobrol-ngobrol sama angkatan-angkatan di atas, siapa tahu dapat insight yang bagus gitu. Ini maksudnya kayak aku jadi menti ke mentor aku ya. Iya, mungkin kamu ada yang mungkin kamu ingin ubah kah dari perilaku kamu atau gimana gitu? Oh iya. Aku aku sama sih mau lebih banyak nanya aja biar Kofitonya sebel. Aku jujur juga banyak nanya sih. Aku nggak bakal kasih tahu ke mentor yang mana. Tapi cuman ya kayaknya menurut aku sih lebih mending bertanya daripada enggak sih. Iya daripada nggak tahu apa-apa kan sama sekali. Mungkin menurut kalian masing-masing eh, mentor di tahun kalian kan ini apa aja yang berbeda mungkin? Apa yang kalian lakuin beda dengan mentor kalian? Hmm, aku nggak tahu ya angkatan kalian gimana. Ada kayak lebih sering main sama menti gak? Sering sih. Nah, kayaknya bedanya itu dah. Soalnya pas aku jadi mentor dikit banget waktu main sama menti gitu. Jadi bondingnya menurut aku kurang. Oke. Kalau dari aku yang berbeda sama angkatannya Kofito ya berarti. Angkatan aku ini aku lebih banyak yaitu lebih banyak main, lebih sering ngobrol sama kayak siapa kemarin yang datang ke podcast ini? Olive ya. Oh, iya. Olive, lebih main sama Olive gitu-gitu, lebih sering ngobrol-ngobrol. Apalagi pas makrab kemarin tuh. Semenjak hari itu jadi makin banyak mainnya. Iya, aku jujur setuju sih dari yang makrab tahun kita ya. Mungkin Kofito nggak ikut soalnya. Soalnya makrab kita kita punya 2 malam langsung di tempatnya kan. Kalau yang makrab yang bersama apa Kofito itu kan kita semalam di UPH. Ya gara-gara kita udah di sana gitu jadi kesempatan ngenalnya kan lebih banyak gitu. Ya berbaurnya jadi lebih gampang menurut aku sih. Eh, Boleh deh, mungkin dilihat dari waktunya kita udah mendekat closing. Jadi mungkin satu kata, jangan satu kata deh, mungkin beberapa kata yang kalian bisa describe mentor Hmm, apa kata? atau pengalaman lah jadi mentor. Satu kata, I think aku bakal ngomong heartwarming. Kenapa tuh? Soalnya yang tadi aku bilang
Aku suka banget ngebantu orang. Terus kalau udah lihat mereka senyum itu udah lumayan. Ih, luar biasa sih. Jadi heartwarming. Iya. Aku gacor. Apa sih? Apa? Karena menurut aku gacor aja. Boleh dielaborasi? Menurut aku karena banyak hal yang bisa dilakukan ya. Jadi kayak kita tuh jadi mentor kan menjadi semuanya ya, mungkin bisa jadi kayak jadi bisa banyak hal. Jadi ya udah, aku menyatukan itu semua menjadi kata gacor. Luar biasa, luar biasa. Eh, Sebenarnya waktu kita belum terlalu nyampe ending banget, boleh deh satu pertanyaan terakhir. Menurut kalian, perbedaan karakteristik dari anak-anak SI angkatan kalian dibanding angkatan lain perbedaannya apa? Angkatan lain itu maksudnya jurusan lain? Iya. Enggak, lebih ke mungkin dari mentor coffee itu atau menti coffee itu gitu, terserah. Sebenarnya kalau dihitung-hitung sama aja. Tapi kalau aku bandingin SI sama jurusan lain itu, SI itu kan jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau bisa dihitung itu mereka tuh SI itu kayak kompak gitu. Soalnya ya temennya kan itu aja kan. Kalau di jurusan lain itu kan rata-rata kayak ada 40 orang, 50 orang. Jadi mereka tuh punya circle-circle sendiri gitu. Jadi ya itu sih. Ini berarti perbandingan antara misal angkatan kita sama angkatan bawah atau angkatan atas gitu ya. Iya, atau mungkin sama kayak coffee itu tadi, jurusan lain juga. Oke, kalau aku di lingkup angkatan aja ya. Kalau angkatan kita mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke ekstrovertnya aja kali ya. Ah iya, iya, itu kelihatan. Maksudnya? Kalau angkatan aku itu lebih banyak introvert daripada extrovert. Kalau angkatan mereka emang ini extrovert semua. Kalau boleh nambah ya, kalau boleh nambah. Menurut aku yang ekstrovert kebanyakan perempuannya ya, jadi yang di kelas. Enggak. Iya kan? Soalnya Jangan kita percaya, ada guys. kita ada tes personality kan di kelas Pak Kusno. Iya, yang cewek hampir semuanya, kayaknya cuma satu ya? Enggak, Atau semuanya. semuanya ekstrovert. Iya, yang cewek-cewek. Yang cowok itu mayoritas introvert. Hampir semuanya kayaknya. Kalau yang dari teman-teman aku sendiri sih yang paling deket itu kita semua introvert. 50% ke atas. Enggak, sisanya ekstrovert. Iya. Enggak juga sih. Itu sih perbandingan yang paling menonjol kali ya. Iya, aku juga setuju. Kalau aku lihat juga dari angkatan di bawah kita, Elvira, mungkin mereka jauh lebih ekstrovert sih kayaknya. Oh iya? Iya kan? Malah cowok-cowoknya juga yang bener-bener aktif banget Oh sih. iya. Beda sih kebalikannya kan. Oke, jadi mungkin kita closing dulu untuk sekarang di sini. Sekali lagi terima kasih Vito dan Elvira sudah datang ke podcast kami. Makasih, terima kasih. Jadi sebelum penutup banget, setiap podcast kami kan kami disuruh pilih minuman. Minuman apa yang kalian telah pilih, boleh diperjelaskan. Aku pilih aqua, soalnya aku nggak suka kopi. Jadi aku pilihnya aqua gitu. Terus kalau aku minum kopi itu biasa yang urgent doang. Biasa kalau antara tidurnya cuma 3 jam, 4 jam itu pasti minum kopi. Tapi sisanya enggak. Kalau aku pilih coklat. Kenapa tuh? Karena aku nggak bisa minum kopi juga dan ya lagi pengen yang manis-manis aja. Aku ya ingin ngikutin Vito, soalnya lagi nggak pengen minum manis. Kebalikannya. Ya udah, jadi untuk kami di situ aja untuk sekarang. Terima kasih sekali lagi udah menonton dan mengikuti kami. Bye bye guys. Bye bye.